Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, adalah sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah kepadanya, mensolatinya, bahkan kemudian ikut menguburkannya. Nah, satu ketika Rasulullah SAW setelah menguburkan jenazah itu, kemudian Rasulullah balik ke rumah keluarga sang jenazah untuk menghiburnya. Ketika sampai di sana, kemudian Rasulullah bertanya pada sang istri jenazah itu, "Ya fulanah, ketika hendak meninggal dunia, maka suamimu berwasiat apa kepada kamu?" Maka kemudian sang istri menjelaskan bahwasanya, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalimat apa yang disampaikan oleh suami saya ketika hendak meninggal, tapi ada 3 kalimat yang disampaikan. Yang pertama adalah andai kata yang jauh, dan yang kedua adalah andai kata yang baru, dan yang ketiga adalah andai kata semua." Ikhwah fillah, Rasulullah SAW kemudian menguraikan 3 kalimat itu. Yang pertama adalah andai kata yang jauh. Rasulullah mengisahkan bahwa sang jenazah ini ketika masih hidupnya pernah satu ketika berangkat ke masjid, di tengah jalan dia berjumpa dengan orang buta yang hendak berjalan menuju masjid juga. Kemudian dia nuntun dia, orang buta ini, sampai ke masjid, tapi sudah dekat dengan masjid waktu dia tuntun itu. Ketika dia hendak meninggal itu, Allah tampakkan pahala dia. Maka dia menyesal, umpama tadi saya nuntun masih jauh, mungkin pahalanya akan lebih besar dari yang saya lihat ini. Ikhwah fillah, berjalan menuju masjid memang subhanallah, pahalanya luar biasa. Setiap langkah kita akan dinilai pahala, dinilai derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan di dalam satu kisah yang lain yang dikisahkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang bercerita bahwa pernah satu ketika Bani Salamah ini hendak pindah rumahnya dekat masjid, karena mungkin rumahnya jauh dari masjid. Maka ketika berita ini sampai pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa klarifikasi, apa benar kamu kalau ingin pindah rumah dekat masjid? Maka mereka mengatakan, faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik ya Rasulullah, betul saya ingin itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, faqala diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum, kata Rasulullah, sudahlah kamu tinggal di situ saja, rumahmu di situ aja, gak usah pindah, kata Rasulullah. Kenapa? Tuktabu atharukum, bekas kamu, langkah kaki kamu dari rumah menuju masjid itu akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tuktabu atharukum, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ikhwah fillah, inilah luar biasa. Jadi jauhnya perjalanan dari rumah menuju masjid ini adalah akan menambah banyaknya pahala dari hitungan langkah kaki kita menuju masjid ini. Ikhwah fillah, kemudian yang kedua adalah Rasulullah menjelaskan pula bahwa andai kata yang baru. Rasulullah juga mengisahkan bahwa sang jenazah ini ketika masih hidupnya pernah ketika subuh hendak berangkat ke masjid, dia bertemu juga dengan orang tua yang sepuh, yang kedinginan. Di subuh itu sangat dingin sekali. Maka kemudian orang ini kemudian melepaskan mantelnya, ya, mungkin jaketnya dilepas, kemudian diberikan sama simbah tadi itu agar dia tidak kedinginan. Ketika hendak meninggal, Allah tampakkan juga pahala dia, tampakkan itu. Nah, dia menyesal, umpama mantel saya, jaket saya tadi baru, subhanallah, mungkin lebih besar lagi pahala yang saya dapat saat ini. Nah, dia menyesal itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Rasulullah juga mengajak untuk mengingat kembali sang istrinya ini, dia mengingat kembali bahwa dulu pernah ketika si fulan yang meninggal ini pulang ke rumah, kemudian dia lapar, maka istrinya itu menyiapkan makanan, dan makanannya ada 1 potong roti yang ada kuah dagingnya. Nah, ketika hendak makan, setelah disiapkan istrinya itu, kemudian ada orang mengetuk pintu untuk minta makan, seorang musafir.
Maka kemudian si fulan ya ini kemudian dipotong jadi dua roti itu, yang separuh diberikan orang yang minta dan separuh dimakan itu. Maka ketika hendak meninggal Allah tampakkan juga pahala itu, tapi kelihatan separuh pahala itu. Maka dia menyesal, andai kata semuanya, insya Allah andai kata semuanya. Dia mengatakan begitu. Jadi ini Allah tampakkan pahala itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal baik sedikit pun, sekecil apapun, yarah, dia akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal jelek sekecil apapun, maka dia juga akan yarah pula. Oleh karena itu, ikhwafillah, di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak amal ibadah. Sekecil apapun jangan kita remehkan. Sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan, kejahatan jangan kita tunaikan, jangan kita lakukan. Jangan kita anggap enteng, karena semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melihat itu semua. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita perbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan adalah seluruh amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.